Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik luasnya lautan dan samudera yang tenang, tersimpan kisah-kisah gaib yang sulit dijangkau oleh nalar manusia. Di sana, di kedalaman yang tak terlihat mata, tersembunyi sebuah istana besar yang tak pernah disinggahi manusia. Inilah istana iblis yang disebut-sebut berada di atas laut, tempat berkumpulnya para jin jahat yang menyusun rencana untuk menyesatkan manusia. Kisah ini bukanlah kisah biasa. Ini adalah kisah yang terpendam dalam berbagai riwayat dan ajaran Islam. Sebuah kisah yang menyimpan pelajaran tentang kekuatan iblis, tipu daya jin, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi umat manusia dari segala bentuk kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Dengan segala misterinya, kisah ini menyelimuti pikiran kita dengan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi di istana iblis di atas laut? Untuk memahami misteri ini, kita harus kembali jauh ke masa penciptaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah, iblis yang pada waktu itu masih menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa marah dan sombong. Iblis adalah makhluk dari golongan jin yang diciptakan dari api, dan ia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, iblis dengan angkuhnya menolak. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah." Penolakan iblis ini membuatnya dilaknat dan diusir dari surga. Namun, sebelum ia diusir, iblis memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan hingga hari kiamat untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka. Allah mengabulkan permohonan itu, tetapi dengan satu janji, hanya mereka yang lemah imannya yang akan terjerumus dalam tipu daya iblis, sementara hamba-hamba Allah yang beriman tidak akan terpengaruh. Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk memusuhi manusia dan menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Dan untuk mewujudkan rencananya yang jahat, ia membangun kerajaan gelapnya di atas lautan, tempat para jin jahat berkumpul untuk melancarkan rencana-rencana jahat mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengirimkan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia." Dari sini kita mengetahui bahwa iblis memiliki sebuah tempat khusus, sebuah singgasana yang terletak di atas lautan. Istana ini bukanlah istana dalam bentuk fisik yang bisa dilihat oleh mata manusia, melainkan sebuah tempat gaib yang menjadi pusat operasi dari segala rencana jahat iblis dan para pengikutnya. Para jin yang bekerja di bawah perintah iblis datang ke tempat ini setiap hari untuk melaporkan apa yang telah mereka lakukan dalam upaya menyesatkan manusia. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa ketika salah satu dari mereka berhasil membuat seorang suami menceraikan istrinya, iblis sangat senang dan memujinya. Ini menunjukkan betapa gigihnya iblis dan para pengikutnya dalam merusak kehidupan manusia. Namun, meskipun istana ini tampak begitu kuat dan penuh misteri, kekuatannya hanyalah sementara dan terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa tetap memegang kendali penuh atas alam semesta, termasuk para jin dan iblis. Setiap upaya mereka untuk menyesatkan manusia hanya akan berhasil pada mereka yang lemah imannya dan tidak berlindung kepada Allah. Untuk memahami lebih jauh tentang misteri ini, kita perlu mengenal lebih dalam siapa sebenarnya jin dan iblis, serta bagaimana mereka bekerja dalam menyesatkan manusia. Jin, seperti manusia, adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari api yang tidak berasap.
Mereka hidup di dunia yang berbeda dengan manusia, tetapi mereka bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat mereka. Sebagian jin beriman kepada Allah dan mengikuti jalan yang lurus, sementara sebagian lainnya menjadi pengikut iblis dan berusaha menyesatkan manusia. Jin yang jahat ini, sering disebut sebagai setan, bekerja sama dengan iblis untuk memperdaya manusia melalui bisikan-bisikan halus yang masuk ke dalam hati mereka. Iblis dan para setan memiliki banyak cara untuk menyesatkan manusia. Mereka bisa membisikkan keraguan dalam hati manusia, menggoda mereka dengan keinginan duniawi, atau menjerumuskan mereka ke dalam dosa melalui amarah, hasad, dan kesombongan. Mereka juga sering memanfaatkan kelemahan manusia dalam menjaga ibadah dan keimanannya untuk semakin memperkuat pengaruh mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa iblis dan jin jahat hanya memiliki kuasa atas manusia jika manusia sendiri membuka pintu bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah." Surat An-Nisa ayat 76. Mereka tidak bisa memaksa manusia berbuat dosa, melainkan hanya membisikkan godaan. Seorang yang beriman dan selalu memohon perlindungan kepada Allah tidak akan tergoda oleh tipu daya setan. Meskipun iblis dan bala tentaranya terus berusaha untuk menyesatkan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita perlindungan yang kuat. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat banyak cara untuk melindungi diri dari gangguan setan dan jin. Salah satunya adalah dengan selalu membaca zikir dan doa perlindungan, seperti membaca surah Al-Falaq, surah An-Naas, dan ayat kursi setiap hari. Selain itu, menjaga ibadah, memperbanyak istighfar, dan menjauhi perbuatan maksiat adalah cara terbaik untuk menghindari godaan setan. Setan paling suka melihat manusia lalai dari ibadah dan terjerumus dalam perbuatan dosa, karena dari situlah mereka bisa masuk dan memperdaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap tindakan kita. Ketika masuk rumah, membaca bismillah, saat makan, tidur, atau melakukan aktivitas harian lainnya, karena dengan mengingat Allah, kita melindungi diri dari gangguan setan. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk membaca doa perlindungan ketika masuk ke kamar mandi, karena tempat-tempat seperti itu sering menjadi tempat jin berada. Meski tak kasat mata, gangguan jin dan iblis dapat dirasakan oleh manusia dalam bentuk yang beragam. Ada beberapa tanda-tanda yang mungkin menunjukkan adanya gangguan dari makhluk gaib ini. Salah satunya adalah perasaan takut atau tidak nyaman yang muncul tanpa sebab, mimpi buruk yang terus-menerus, hingga gangguan fisik seperti sakit kepala tanpa alasan medis yang jelas. Namun, tidak semua masalah yang kita hadapi disebabkan oleh jin atau setan. Dalam banyak kasus, masalah tersebut mungkin datang dari kelemahan diri kita sendiri, seperti kurangnya kedisiplinan dalam beribadah atau hilangnya fokus dalam kehidupan spiritual. Oleh karena itu, kita harus selalu introspeksi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Apabila kita merasa terganggu oleh jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk membaca ruqyah syariah, yaitu bacaan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah yang digunakan untuk melindungi dan mengobati diri dari gangguan makhluk halus. Setelah menyelami misteri istana iblis di atas laut dan memahami bagaimana jin dan iblis bekerja dalam menyesatkan manusia, kita harus kembali pada pelajaran utama, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis, dengan segala tipu dayanya, hanyalah makhluk ciptaan Allah yang lemah.
Mereka tidak memiliki kekuasaan mutlak atas manusia, kecuali jika manusia sendiri memilih untuk tunduk pada godaan mereka. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga iman, selalu berlindung kepada Allah, dan waspada terhadap tipu daya yang seringkali datang dalam bentuk yang halus dan tidak langsung. Kita harus selalu ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah ujian, dan iblis akan selalu mencoba menyesatkan kita dari jalan yang benar. Namun, dengan keimanan yang kuat, zikir yang rutin, dan doa yang tulus, kita bisa membentengi diri dari segala macam gangguan gaib, termasuk dari iblis yang terus merencanakan kejahatan dari istananya yang tersembunyi di atas laut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika informasi ini bermanfaat untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.